Anak durhaka! Langkai dulu kami. Orang ini dalam lindungan pemerintahan Kediri. Dengan kalian, minggir! Serang! Di mana kau sembunyikan orang asing itu? Hah? Ayo cepat tunjukkan. Kau masih keras kepala. Hah? Kurang ajar. Ayo bakar rumah ini. Bakar! Jalan. Nyi, siapa yang melakukan ini? Saya Kamandanu, Nyi. Orang Cewang dari Kediri. Gusti Dwi Bangga dan Lurah Manguntur. Mesin ada di mana, Nyi? Mesin pergi. Dipangkat.
saya mencium bau orang di sekitar tempat ini. Sepertinya tidak mungkin. Kalau wanita asing itu tahu jalan, pasti tidak akan berani melewati daerah ini. Karena hutan ini sudah sangat dekat dengan jasad Wungkal. Kecuali kalau tidak ada orang yang memberitahu dia. Tapi firasat saya, dia berada di sekitar sini. Bahkan di pohon ini. Ya. Rupanya hidungmu pekat terhadap ular. Jangan-jangan ular itu ular siluman. Kilora, saya mau bicara. Ada apa, Kamandanu? Ada yang melihat Kilora bersama tentara gelang-gelang. Waktu mereka membunuh ayahanda kami dan membakar rumah kami. Apa maksudnya ini? Mestinya Kilora harus melindungi seluruh warga Dukuh Kurawan. Karena masih termasuk wilayah Manguntur. Sabar, Kamandanu. Maksud saya semula untuk melindungi keselamatan seluruh warga saya. Orang gelang-gelang itu hanya mencari buronan wanita Cina itu. Selama ini saya melindungi kerahasiaannya. Tapi malam itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Kilurah malah kemudian menuntun mereka ke rumah? Apakah Tuan takut dilorot dari kedudukan? Itu yang Tuan maksud melindungi warga? Hanggareksa dan Nyi Rongkot juga warga Tuan. Lihat mereka, dibantai seperti binatang liar. Kamandanu, jangan seluruh kesalahan kau timpakan kepadaku. Sungguh nuraniku sebenarnya menolak itu semua. Kurawan memang terlalu banyak air untuk cuci tangan. Apa Kilurah mau melepaskan tanggung jawab? Kamandanu, kata-kata membuat saya terpaksa harus membuka rahasia keluargamu sendiri. Dwi Pangga yang menunjukkan tempat istrimu. Karena rumah Ki Hanggareksa masuk dalam wilayahku, maka terpaksa aku harus menggiring orang-orang Kediri itu. Semua aku lakukan dengan pikiran. Lebih baik mengorbankan seorang yang kebetulan adalah istrimu daripada seluruh desa terkena bencana oleh tindakan pasukan gelang-gelang yang kejam itu. Tapi ternyata keluargaku dibantai seperti jalanan. Dan Tuan tenang-tenang saja, masih bisa bermain dengan burung. Apa Tuan sudah tidak menganggap keluarga kami? Empu Hanggareksa penduduk Kurawan. Ayahku pernah mengharumkan nama desa ini. Bahkan Sang Prabu Kertanegara pernah memberi penghargaan. Tapi hanya itu balasan yang Tuan lakukan. Hati-hati bicaramu, Kamandanu. Sekarang kamu berhadapan dengan Pamong Singasari yang sudah dikuasai Daha. Manguntur sudah resmi menjadi jarahan gelang-gelang. Saya siap untuk menghukum siapapun yang telah ayahku dan juga pembantu setiaku. Ingat, termasuk Tuan. Tunggu saatnya. Rate! Nari Rate!
apa lagi? Saya sudah capek mengalah terus, Kakang. Sekarang mau apa? Mana batu nirmala yang kamu simpan itu? Tidak. Batu itu warisan dari nenek moyangku. Kakang sama sekali tidak punya hak. Jangan banyak bicara. Ayo, berikan. Tidak. Cukup sudah kesabaranku. Suami berhati macam kau harus dibalas. Bagus. Bagus. Ayo. 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 Aku juga bosan dengan perempuan dingin seperti kau. Minggir kamu, Lemus. Aku benci dengan niat busuk perempuan ini. Jangan, Gusti. Kasihan. Biar, Nyi. Biarkan. Aku ingin melihat berwajah manusia ini setelah dia membantai ayah kandungnya sendiri. Diam. Kamu boleh lihat. Gusti memang keterlaluan. Gusti, Den Ratih, Den Ratih. Ayah, ayah mau kemana? Ayah mau kemana? Panji ikut, Panji ikut, Panji ikut ayah. Au! Aduh. Ayah jahat. Ayah jahat. Ayah jahat. Tega kamu membunuh ayah sendiri di Pangga. Dan Ratih sekarang! Tolong! Tolong! Den Ratih. Den, Ayah jahat, Panji dipukul. sudah Den Panji, jangan ganggu ibu. Ratih. Ratih, aku Kamandanu, Ratih. Nyi, kenapa semuanya jadi begini? Den Dwi Pangga telah memukuli Den Ratih. Waktu Den Ratih marah-marah, karena Den Dwi Pangga melapor ayah Raden telah menyembunyikan Nina, orang seberang, pada prajurit kerajaan Gelang-Gelang, Den. Hingga Gusti Hanggareksa tewas. Dwi Pangga benar-benar kerasukan. Lawang kerjaannya Den Dwi Pangga itu terus, Den. Den Ratih. Nyi, seduh ramuan ini. Minumkan kalau Den Ratih sadar. Baik, Den. Paman mau kemana? Paman mau mencari obat buat ibu. Panji di sini saja. Jaga baik-baik ibumu.
Ibu. Ada orang. Tampaknya mencurigakan. Mau kemana dia? Naik kudanya seperti kesetanan. Bisa minggir sedikit ke sana? Saya mau numpang lewat. Saya ada keperluan ke sana. Hei, siapa kamu? Beraninya menyuruh-nyuruh kami. Saya tidak menyuruh. Saya hanya mau lewat karena ada keperluan penting. Apa kamu tidak tahu bahwa jalan ke sana itu tidak boleh dilewati sembarangan orang, kecuali orang gelang-gelang atau orang yang sudah mendapat izin dari Jasun Wungkal? Saya tidak ada urusan dengan orang gelang-gelang ataupun orang Singosari. Saya rakyat yang mau ada keperluan ke arah sana. Kurang ngajar anak ini. Turun! Maaf Kisanak. Sekali lagi, saya hanya mau numpang lewat Kisanak. Bawa! Ayo. Biar semuanya hancur. Pokoknya kalau aku tidak dapat, maka siapapun tidak akan mendapatkannya. Aku tidak mendapatkan kasih sayang Hanggareksa. Kamandanu pun tidak akan mendapatkannya. Karena Hanggareksa sudah jadi... Narirati sudah tidak lagi mencintaiku. Kamandanu pun tidak akan mendapatkan cintanya. Karena sebentar lagi perempuan itu akan mesin. Binatang. Ada titipan dari ayah. Ini pesanan dari Nyi Rongkot. Dan balasan dari Narirati. Ini hadiah dari Messi. Dan kiriman dari Panci. Sekarang, terimalah
hadiah dari saya. Maafkan saya, Kakang. Nyi, sudah diminumkan ramuan itu? Den Rati tidak mau, Den. Sepertinya Den Rati menunggu Raden. Rati, cepat ambilkan air hangat dan kain. Ya baik, Den. Cepat. Tidak usah, Kakang. Rasanya tidak lama lagi. Rati, jangan bicara seperti itu. Kamu harus cepat-cepat ditolong. Maafkan semua dosa saya, Kakang. Saya telah mengkhianati cinta Kakang yang suci. Rati, kamu tidak bersalah, Rati. Tidak. Saya harap Kakang percaya. Selama ini, saya hanya memberikan tubuh saya pada Kakang Dwi Pangga, bukan cinta saya. Saya percaya, Rati. Saya titip Panji. Simpan ini, berikan pada Panji kalau dia dewasa. Ya. Ya. Jangan dekatkan dia dengan ayahnya. Dia bukan manusia. Saya tidak ingin dia berwatak seperti Dwi Pangga. Saya ingin dia kuat seperti Kakak. Rati, Rati, Rati.
Apa kalian tidak pernah berusaha untuk tidak melaporkan kegagalan? Bangkal, Lejong, sekarang kebok Kluyur. Besok siapa lagi? Tapi Tuan, saya mendapat kenyataan yang mungkin sangat berguna bagi Tuan. Apa? Kita tidak perlu lagi memburu wanita seberang itu, Tuan. Karena pedang bercahaya merah itu sudah berpindah tangan. Siapa? Dia itu yang kebok Kluyur. Ilmu silatnya luar biasa. Pukulannya keras, dibarengi angin kencang. Sepertinya dulu pernah tarung sama empu sendiri. Sepi angin. Jangan-jangan pemuda yang dulu yang pernah kita lawan Kakang Bajil. Iya ya. Memang ada kaitannya. Dulu pemuda itu berani melawan kita karena mereka menyembunyikan sepasang pendekar dari seberang itu. Kemungkinan besar dia mencuri pedang itu dari mereka. Pasti dia belum jauh dari daerah ini, Kakang Bajil. Jadi, kita sendiri langsung bertindak. Karena ilmu silat anak muda itu tidak bisa disepelekan. Semua yang pernah hidup pasti akan mati. Kecuali yang menciptakan hidup dan mati itu sendiri. Jadi tidak perlu ditangisi terus-menerus. Tapi Panji sedih, Paman. Panji kasihan, ibu sendirian di alam sana. Paman juga sedih. Paman juga kasihan pada ibumu. Tapi Paman tidak menangis. Sebab kalau kita menangis, ibumu akan menderita di alam sana. Baik, kalau Panji masih terus menangis, Paman tidak mau mengajak Panji. Biar di sini saja sama Nyi Lemus. Dan sama ayah Panji. Panji takut. Ayah jahat. Ayah suka memukuli ibu. Ayah juga tidak pernah sayang sama Panji. Makanya, jangan menangis terus-menerus. Seorang lelaki tidak boleh menangis. Dia hanya untuk ditangisi. Sudah, kamu harus cepat-cepat tidur. Besok pagi-pagi kita berangkat. Dia orangnya, Gusti. Panji ingin melihat Paman bersilat lagi? Ketemu lagi kita anak muda. Tapi kali ini kau harus mendapatkan hukuman. Kau telah anak buahku. Mestinya dua anak buah tuan yang itu yang dihukum. Dia tidak pantas sebagai prajurit. Bicara apa kamu? Dia lari terbirit-birit, melihat temannya saya lumpuhkan. Apa pantas seorang pendekar berlaku pengecut seperti itu? Mereka berdua pasti aku hukum. Tapi kau juga harus menerima hukuman. Dosa-dosamu bisa aku lupakan kalau kau mau menyerahkan pedangmu. Ada 3 hal yang tidak mungkin bisa saya serahkan pada siapapun. Yang pertama nyawaku. Yang kedua,
pedangku, dan yang ketiga, keponakanku ini. Jadi maaf, kalau saya tidak bisa menerima tawaran Tuan. Panji takut? Baik, jadi seorang lelaki tidak boleh takut, apalagi menangis. Panji mau melompat? Tahan! Kamu serang anak kecil itu. Biar aku sendiri yang menahan dia. Baik. Tidak takut kan? Empu, dia melarikan diri, Empu. Dia lari. Sepertinya saya pernah menghadapi bentuk jurus yang dimiliki pendekar bercadar itu. Ada suaranya. Berarti dia masih ada nyawanya. Jangan bangun dulu. Badanmu masih lemah. Apakah saya masih hidup? Hah? Kamu pikir kamu sudah ya? Hah? Karena kaget melihat wajahku. Hah? Berarti kamu sudah menghina si Watukura. Siapa Watukura? Saya sendiri. Kalau tidak saya yang menolong, kamu sudah menjadi santapan cacing, tahu? Sudah 3 hari kamu tidak makan. Ayo, makan. Makan. Saya bukan kucing atau anjing hutan. Silahkan. Nunggu kiriman ayam panggang dari Dewata.
Iya. Ya. Udang mentah, enak dan manis. Bisa menambah tenaga. Udang mentah. Iya, udang mentah. Sudah 2 tahun, saya makan daging mentah, telur mentah, pucuk daun-daun mentah. Hah? Saya tidak bisa. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus biasakan. Di sini tidak ada batu api, tidak ada bahan untuk membuat kaul. Tidak ada ranting, tidak ada kayu kering, semuanya serba lembab. Ayo, latihannya makan udang mentah dulu ya. Nanti kalau kamu sudah pengalaman, ternyata cacing gelang rasanya lebih gurih. Sudah hampir selesai, Kamadano? Kuda dari mana, Sakawuni? Milik prajurit Kediri yang aku sewa. Kuda itu buat Panji. Terima kasih, Bibi. Tapi Panji tidak lihai. Nanti Bibi ajari. Tapi Panji janji ya, harus memberi makan kuda-kuda itu, ya? Iya, Bi. Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Uni. Apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup? Sampai kamu meninggalkan kedua orang tuamu. Aku paling benci pada pertanyaanmu, Kamadano. Kenapa semua laki-laki merasa paling berhak mencari pengalaman hidup dibanding wanita? Kenapa? Mungkin karena kodratnya. Wanita memang harus dekat dengan rumahnya dan dekat dengan keluarganya. Tidak. Itu rekayasa dari kaum laki-laki. Agar kelakuannya yang liar di luar rumah tidak diketahui oleh istrinya. Sementara dia tidak mau sang istri berkeliaran di luar rumah. Kelihatannya kamu menyimpan dendam kepada laki-laki. Laki-laki adalah makhluk yang paling... Mereka selalu menutupi kebohongannya dengan senyum manis dan rayuan gombal. Tidak semuanya. Saya kira saya yang malah sering dikecewakan wanita. Semua... Ya, paling tidak. Mungkin bapakmu sendiri pasti orang baik. Mana mungkin kamu bisa menilai? Padahal kamu belum kenal. Buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Saya melihat watakmu yang baik, yang welas asih kepada orang yang tertindas, dan selalu berbuat baik, membela pihak yang lemah. Semua watak baik seperti itu tidak mungkin muncul dari seorang bapak yang berhati. Iya kan?
Sudah malam, Kamandanu. Kamu tidak tidur? Tidak, kamu saja dulu. Biar saya yang jaga. Kamandanu, setelah kurenungi lebih dalam, kata-katamu ada benarnya juga. Memang aku merasakan, paling tidak ada 2 orang laki-laki yang pernah aku kenal, agak lain dari semua laki-laki yang busuk. Yang pertama adalah kakekku, dan yang satu mungkin kamu. Tapi aku belum begitu kenal kamu secara dekat. Bibi Sakauni kemana, Paman? Bibi pergi. Bibi masih ada urusan. Katanya mau mengajari Panji naik kuda. Nanti Paman yang mengajari kamu. Sudah makan dulu umbinya. Paman lagi baca surat Bibi. Aku tahu. Tahan dia. Ada apa ini, Tong Bajil? Dari mana kau, Sakauni? Apa perlu kulaporkan semua yang kulakukan pada Tuan? Perlu? Aku tidak mengabdi kepada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebo Mundaran. Dari kelompok pendekar, kamu termasuk kelompokku. Tapi selama ini tidak pernah ikut bersama-sama. Iya, kami yang bekerja keras, kamu malah enak-enakan berkeliaran. Bahkan membokong kami. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Omonganmu sudah menuduh. Ya, bukankah kamu perempuan bercadar hitam yang telah membokong kami waktu mau menangkap pendekar Singosari itu, Dekar Dasung Wungkal? Aku tidak pernah menggunakan cadar, apalagi warna hitam. Warna kematian yang paling aku benci. Aku kenal sekali dengan gerakan silatmu, dengan golok pendekmu. Kamu kira hanya aku yang punya golok pendek dan jurus tangan 1000? Pendekar apa kalian? Apa kalian tidak pernah mendengar bahwa murid sesat dari guruku telah membuka perguruan dengan bentuk dan jurus yang sama? Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat? Hah. Kau yang bicara, Sambi, bukan aku.
Kalian! Ada apa ini? Kenapa sesama kita mau bertarung sendiri? Ini persoalan yang pernah saya laporkan, Kipati. Iya. Sakauni, apa maksudmu? Kamu mau jadi pengkhianat? Ampun Gusti Patih, mereka menuduh tanpa bukti. Karena ada musuh yang memiliki silat yang sama denganku. Kemudian mereka menuduh saya. Padahal sebagai pendekar yang mumpuni, seharusnya Empu Tong Bajil tahu bahwa perguruan dari Gunung Kemangi memiliki bentuk jurus yang sama dengan guru saya. Juga bentuk senjatanya. Karena guru dari Gunung Kemangi adalah murid dari guru saya. Tong Bajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa bukti yang kuat. Sakauni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu terbukti, hukum kami kepada pengkhianat sangat kejam. Tong Bajil, ada yang perlu kita bicarakan. Nanti malam kau ke rumahku. Baik, Gusti. Paman, sebenarnya saya agak ragu. Apakah Paman mau menerima kami semua di sini? Percayalah Gusti, Ayahanda itu sebenarnya tidak pernah benci kepada keluarga Gusti Kertanegara. Ayahanda juga tidak sakit hati karena dicopot jabatannya dan dipindahkan ke Madura. Saya mendengar kabar burung bahwa pasukan gelang-gelang terlihat bersembunyi di sini sebelum menyerbu ke Singosari. Mungkin saja berita itu benar, Gusti. Tapi semua itu hanya untuk membuktikan bahwa kekuatan dalam negeri Singosari sudah sangat rapuh. Itu yang Kanda Wiraraja ungkapkan kepada Sang Prabu. Tapi peringatan itu pula yang menyebabkan Kanda ditugaskan menjadi adipati di Sumenep ini. Kalau perlu izinkan, saya sowan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya langsung menjemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan. Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu Lawe, nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya yang ke sana, Gusti. Kapan? Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari. Saya akan langsung ke rumah beliau. Tidak usah ke Paseban. Paman Sora, bersikaplah baik. Karena Paman membawa nama saya. Jangan sekali-sekali Paman mengemis.
Paman hanya mengajukan permohonan. Itu saja. Sekarang ini, musuh dalam arti kata yang berani secara terang-terangan mengadakan perlawanan nyaris sudah tidak ada. Tapi bukan berarti negeri ini sudah kita kuasai secara mutlak. Sebab prajurit-prajurit Singosari yang kita kalahkan itu pasti tidak akan suka pada pemerintah gelang-gelang menguasai negerinya. Mereka akan tetap menyimpan dendam dan terus mengobarkannya kepada anak cucu mereka sampai datangnya satu kesempatan untuk membalaskannya. Apa perlu kita habiskan mereka? Tidak. Sang Prabu Jayakatwang ingin segera merubah citra bala tentara kita menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Kita tidak boleh menampakkan kekerasan, kekasaran, terutama kepada penduduk asli Singosari. Apa itu tidak membahayakan, Gusti? Terlalu memberi angin kepada musuh akan membuat mereka cepat menjadi berani. Iya. Saya sudah membicarakan hal itu kepada Sang Prabu. Tapi beliau tetap menginginkan seolah-olah penaklukan negeri ini hanya sekedar suksesi berdarah. Dari seorang raja yang gila perang oleh seorang raja yang cinta damai. Artinya, tugas kami sudah selesai, bukan? Dia kan putra mahkota gelang-gelang. Jadi selanjutnya tugas kalian tidak lagi di bawah perintahku. Langsung oleh Mantri Segara Winotan. Kita harus tetap waspada kepada bekas-bekas prajurit Singosari. Ataupun keluarga bala tentara mereka yang gugur waktu perang dulu. Mereka pasti masih menyimpan dendam kepada gelang-gelang. Lalu? Tugas empu untuk mendidik Telik Sandi dan menyebarkannya ke seluruh daerah kekuasaan. Menyelidiki setiap gerakan apapun yang mencurigakan dalam masyarakat. Mungkin sekarang belum, tapi sebentar lagi pasti akan muncul. Memadamkan api sebelum besar. Tepat. Tapi ini memerlukan dana yang tidak sedikit, Gusti. Jangan pikirkan itu. Saya sudah membicarakannya dengan Mantri Segara Winotan dan sudah disetujui oleh Gusti Prabu. Kalau saja Arda Raja tidak berkhianat, sebenarnya kita akan memenangkan perang. Ranggalawi, akan mudah sekali melihat suatu kesalahan tanpa mempertimbangkan sebelumnya. Setelah itu kita menyesali semuanya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Paman? Semuanya. Pasukan terbaik kita banyak di luar mancanegara. Jadi untuk apa kita sesali? Saya mencemaskan nasib Dinda Gayatri, Kanda. Mudah-mudahan Ibunda, Prabu Jayakatwang dan bawahannya masih memiliki jiwa pemurah. Tidak pernah aku punya rasa benci dengan Sang Prabu, apalagi keluarganya. Aku dipindah ke Sumenep malah senang, karena dijauhkan dari orang-orang yang kerjanya hanya menjilat dan mengiyakan apa kata Sang Prabu. Wang sebenarnya kita semua tahu bahwa negara sudah kehabisan dana untuk membiayai perang dengan mancanegari. Tapi tidak ada yang berani mengingatkan Sang Prabu. Banyak yang mengatakan sifat Kakang Arya terlalu berani melawan arus.
Itu kenapa Kakang dan Ramapati disingkirkan. Di situ kesalahan para pemuka Singosari. Mereka tidak pernah menduga bahwa sikap mereka adalah kesalahan yang dipupuk terus-menerus. Kelihatannya mereka setia kepada Sang Prabu, tapi sebenarnya mereka sedang menjerumuskan beliau. Bagaimana hubungan Kakang dengan Sang Jaya Katuang? Dia begitu jujur menceritakan niatnya kepadaku. Sebagai Raja Bawahan, dia merasa tidak puas dan selalu tidak dianggap oleh Sang Prabu. Dia meminta saran untuk menyerang Singosari, dan aku cuma mengatakan, kalau mau berburu sekaranglah saatnya. Mumpung macanya sudah ompong, mumpung rembulan sedang benderang. Artinya Kakang membela mereka? Aku hanya memberi saran. Selalu memberi. Dulu Sang Prabu Kertanegara pernah menolak saranku. Bahkan membalasnya dengan membuangku jauh ke timur, di sini. Sebaliknya, Jaya Katuang meminta saranku. Kenapa aku tidak memberi? Jadi bukan persekongkolan. Tentu saja bukan. Apa kalian pernah melihat orang Madura memihak gelang-gelang? Jadi Kakang bisa menerima Dyah Wijaya di sini? Kenapa tidak? Aku kenal baik beliau. Keturunan orang besar, cucu Narasingamurti. Ayo, silakan Adisora. Kamu mewakili ayahandamu? Tidak, Gusti. Saya datang sebagai pengawal Gusti, bukan sebagai putra ayahanda Banyakwida. Ini yang paling saya takuti. Kita harus menghadapi ini. Menyelesaikan semuanya, Ranggalawi. Sabar, Gusti. Tidak mungkin ayahanda akan melakukan hal seperti itu. Mungkin... Tunggu sebentar. Kita tidak mungkin ikut campur urusan ini. Tidak mengerti sama sekali. Saya rela kalau Gusti sampai dipermalukan ayahanda.